Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di Kazas Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang huruf kapital. Oke, yang pertama huruf kapital sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya dia sedang mencuci baju. Kata dia pada awal kalimat ini yaitu menggunakan huruf kapital. Huruf D-nya menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Kita coba cari contoh yang lain. Kemarin Amir bermain badminton. Dia memiliki badan yang tinggi. Kemarin huruf K pada kata kemarin di sini itu menggunakan huruf kapital karena pada awal kalimat dan awal paragraf. Kemudian di sini juga kata dia, huruf D pada kata dia itu menggunakan huruf kapital karena pada awal kalimat. Nah, jadi kesimpulannya setelah tanda titik maka menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Nah, nama orang misalkan Amir Hamzah, nama orang. Maka huruf A-nya menggunakan huruf kapital dan huruf H-nya menggunakan huruf kapital karena nama orang. Jadi penulisan nama orang maka menggunakan huruf kapital di awal nama tersebut. Contohnya lagi adalah Cecep Zakaria, maka huruf C-nya huruf kapital dan huruf Z-nya huruf kapital. Nah, termasuk julukan di situ ada kata huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalkan ada julukan sebagai Dewa Pedang. Dewa Pedang maka huruf D-nya huruf kapital dan huruf P-nya huruf kapital. Singa Padang Pasir. Singa Padang Pasir maka huruf S besar, Padang P-nya besar, Pasir dan P-nya besar. Ayam jantan dari timur. A-nya besar, J-nya besar. Dari karena ini kata tugas maka huruf kecil. Nanti akan kita bahas sendiri apa itu kata tugas. Dan T timur menggunakan huruf kapital. Nah, tidak kapital manakala huruf pertama nama orang merupakan nama jenis, satuan, ukuran, dan bermakna anak dari seperti bin, binti, van, dan huruf pertama kata tugas. Nah, maksudnya apa? Misalkan mesin diesel. Diesel ini adalah nama orang penemu. Maka karena ini walaupun dia nama orang tapi karena di sini adalah nama jenis ya maka dikatakan sebagai huruf menggunakan huruf kecil. Contohnya mesin diesel maka dieselnya menggunakan huruf kecil. 5 ampere, ampernya menggunakan huruf kecil karena dia adalah satuan, bukan nama asli. Walaupun ampere ini adalah nama orang gitu. Volt, 5 volt ini adalah nama orang tetapi karena memang dia merupakan satuan atau satuan ukuran maka menggunakan huruf kecil. Adapun yang lainnya adalah Abdul Rahman bin Zaini. Abdul Rahman bin pengenulisan huruf bin maka menggunakan huruf kecil, tidak menggunakan huruf kapital. Ini pengecualian. Jadi di sini bin menggunakan huruf kecil. Bin menggunakan huruf kecil. Kemudian ada lagi penulisan huruf Edwin van der Sar. Nah, di sini ada tulisan van. Penulisan van maka menggunakan huruf kecil, tidak boleh menggunakan huruf besar. Biasanya nama-nama seperti ini adalah nama untuk orang-orang yang di Belanda. Ayam jantan dari timur. Lah, kok ayam jantan dari timur? Maaf, salah. A few moments later. Oke, maaf tadi ada salah. Ayam jantan dari timur ke copy paste dari halaman sebelumnya. Yaitu yang selanjutnya kita lanjut. 5 derajat Reaumur. Padahal ini nama orang. Reaumur ataupun Kelvin, Celsius itu nama orang tapi menggunakan huruf kapital manakala dalam satuannya itu berupa singkatan Reaumur R disingkatnya maka 5 derajat R-nya menggunakan huruf kapital kecuali untuk ini. Sedangkan kalau misalkan tidak disingkat kayak ampere itu menggunakan huruf kecil karena memang dia nama orang dan merupakan satuan ukuran. Walaupun Reaumur itu merupakan satuan ukuran tetapi dia disingkat, tidak menggunakan ditulis 5 derajat Reaumur tapi disingkat huruf R saja maka menggunakan huruf kapital begitu. Nah, ini misalkan Pak Cecep Zakaria, ini berupa kalimatnya yaitu Pak Cecep Zakaria sedang mengajar bahasa Indonesia. Maka penulisannya P, Pak-nya itu menggunakan huruf kapital karena P-nya berada di awal kalimat. Cecep Zakaria nama orang maka C-nya huruf kapital, Z-nya juga huruf kapital. Kemudian Dewa Pedang sedang bertempur di medan perang. Dewa Pedang huruf D-nya menggunakan huruf kapital, pedangnya juga P-nya menggunakan huruf kapital karena nama julukan. Nah, itu untuk contoh kalimatnya. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab, Umar itu huruf kapital U-nya, binnya tadi seperti yang disampaikan bahwa bin itu menggunakan huruf kecil, binti itu huruf kecil, Khattab K-nya huruf besar. Penjaga gawang itu bernama Edwin van der Sar. Edwin van der Sar, E-nya menggunakan huruf kapital. Van itu termasuk salah satu dari bin tadi, maka huruf kecil. Der itu huruf D-nya besar. Sar itu huruf S-nya juga besar. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Maksudnya apa? Itu kalimat awal dalam petikan langsung. Adik bertanya, kapan kita bermain bola? Setelah tanda petik, di situ ada adik bertanya. Jelas adiknya A-nya huruf besar karena berada di awal kalimat. Kapan kita bermain bola? Huruf K-nya menggunakan huruf besar karena setelah tanda petik. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi setelah tanda petik maka harus menggunakan huruf kapital. Adapun contoh yang lainnya. Andi bertanya, apakah kamu sudah mandi? Andi bertanya, Andi A-nya menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Apakah kamu sudah mandi? Huruf A apakah menggunakan huruf kapital karena setelah tanda petik. Kemudian Susi menjawab, sudah kemarin. Sudahnya di situ, Susinya juga saya ulangi dulu dari Susi dulu. Susi itu menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Sudah kemarin, sudah huruf S-nya menggunakan huruf kapital karena setelah tanda petik. Kalau ada yang tidak paham, silahkan boleh komen di kolom komentar. Nomor 4, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama. Oke, setiap nama agama, Islam di sini kita tulis, kita lihat agama Islam, maka I-nya menggunakan huruf kapital. Hindu, H-nya menggunakan huruf kapital. Kristen, K-nya menggunakan huruf kapital. Itu untuk nama agama. Kemudian kitab suci, Al-Quran, maka huruf A-nya menggunakan huruf kapital karena nama dari kitab suci. Taurat, Injil, mungkin Weda, itu menggunakan huruf kapital karena itu merupakan nama kitab suci. Dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk tanah. Tuhan sendiri misalkan ini nama Tuhan, Tuhan T-nya menggunakan huruf besar. Kemudian Allah, A-nya menggunakan huruf besar. Misalkan ada Tuhan yang maha pengasih, maka Tuhannya T-nya menggunakan huruf besar, yang-nya Y-nya menggunakan huruf besar, maha M-nya menggunakan huruf besar, pengasih P-nya menggunakan huruf besar. Kemudian ada lagi, bimbinglah hambamu, hambamu. Mu-nya itu adalah kembali kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Allah. Maka bimbinglah hambamu, mu-nya kembali kepada Allah, maka menggunakan huruf kapital. Bimbinglah hambamu. Hambanya siapa? Yaitu hambanya Allah. Maka mu-nya menjadi huruf kapital. Kemudian ada lagi contoh yang lainnya. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Huruf A. Allah itu huruf kapital karena dia nama Tuhan dan ada di awal kalimat. Hambanya, nya itu adalah hamba siapa? Hambanya Allah. Nya kembali kepada Allah. Maka menggunakan huruf kapital. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana cara menulis Tuhan yang maha pengasih dan ada yang digabung. Ini perbedaannya. Untuk bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Contohnya Tuhan yang maha pengasih. Nah, ini bentuk turunan. Asal kataannya adalah kata asih. Tuhan yang maha pengasih. Karena mendapat imbuhan pe, maka dia bukan lagi kata dasar, maka menjadi kata turunan. Maka tulisan maha pengasih harus dipisah karena bukan kata dasar, karena kata turunan. Begitupun dengan maha pengampun, maha penyayang, sama. Jadi katanya dipisah dan menggunakan huruf kapital. Kemudian bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan kecuali, ada kata kecuali, kata esa. Nah, kita lihat Tuhan yang maha kuasa digabung karena kuasa adalah kata dasar. Tuhan yang maha kuasa. Kuasa adalah kata dasar, maka tulisannya harus digabung. Sedangkan Tuhan yang maha kaya juga sama. Kaya adalah kata dasar, maka digabung. Untuk Tuhan yang maha esa ini adalah pengecualian. Nama atau sifat Tuhan kecuali kata esa. Esa sebenarnya kata dasar, tetapi pengecualian maka harus dipisah. Jadi kalau misalnya kita singkat, Tuhan YME yang biasanya kita disingkat. Nah, Tuhan yang Maha Esa. Khusus untuk yang Maha Esa itu penulisannya dipisah. Selain itu, kalau bentuknya kata dasar maka digabung. Tuh. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan. Contohnya adalah gelar kehormatan Sultan Hasanuddin, gelar Sultan. Kemudian kalau di Inggris ada sendiri itu gelar Sir Alex Ferguson. Satu gelar Sir.
Kemudian ada Raden Ajeng Kartini, gelar Raden juga itu ada. Jadi untuk nama gelar ini maka menggunakan huruf kapital. Sultan, Sir, Raden. Kemudian ada keturunan, contohnya adalah Nabi Ibrahim, N-nya huruf kapital, Ibrahim, I-nya juga menggunakan huruf kapital. Keagamaan, contohnya Kiai Asep Saifuddin Halim, K-nya menggunakan huruf besar, Asepnya A, pun itu nama orang sampai belakang sama. Kemudian keagamaan yang lainnya adalah Haji Muhidi, maka harus huruf kapital. H-nya itu huruf kapital, Haji, H menggunakan huruf kapital. Muhidi, nama orang, M-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian ada lagi akademik yang diikuti nama orang. Ahmad Subagja, sarjana hukum. Ahmad Subagja nama orang, A-nya huruf besar, S-nya huruf besar. Kemudian sarjana hukum, nanti untuk singkatannya sendiri ada kita bahas di nomor selanjutnya, di nomor kalau nggak salah nomor 11. Ahmad Subagja, sarjana hukum. Gelar yang diikuti nama orang maka menggunakan huruf kapital. Ahmad Subagja, sarjana hukum. Dr. Suroso, Dr. D-nya menggunakan huruf kapital karena nama gelar. Atau di situ ada lagi dan nama gelar sebagai sapaan. Kalau kita lihat di situ ada nama gelar sebagai sapaan misalkan. Maka saya sapa, "Selamat datang yang mulia." Nah, ini untuk orang yang dirasa sangat penting. Jadi, kalau untuk orang yang sangat penting maka ditulis menggunakan huruf kapital. "Selamat datang yang mulia." Y-nya menggunakan kapital, M-nya juga menggunakan huruf kapital karena ini adalah orang yang penting. Kemudian tidak kapital ketika tidak diikuti nama orang. Contohnya seperti ini. Dia baru diangkat sebagai sultan. Kalau tadi ada namanya Sultan Hasanuddin. Kalau misalkan cuma sultan saja maka tidak menggunakan huruf kapital. Pada tahun ini dia pergi haji. Hajinya juga tidak ada nama orangnya. Haji, kalau tadi Haji Muhidi ada namanya, kalau ini tidak ada maka menggunakan huruf kecil tidak kapital. Beliau diangkat sebagai nabi. Nah, itu pun tidak diikuti nabi, tidak diikuti nama maka menggunakan huruf kecil, tidak menggunakan huruf kapital. Kita lihat contohnya yang lain. Nah, adapun contohnya adalah seperti ini. Nabi Ibrahim adalah ayahnya para nabi. Nabi Ibrahim, N-nya menggunakan huruf kapital, Ibrahimnya juga menggunakan huruf kapital. Nabi Ibrahim adalah ayahnya para nabi. Ayahnya para nabi tidak ditulis kapital di situnya karena tidak diikuti nama orang. Kemudian dia baru saja diangkat sebagai sultan. Nah, sultan di situ tidak menggunakan huruf kapital karena tidak diikuti oleh nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan. Nama jabatan, misalkan jabatan saya sebagai wakil presiden, maka di situ ditulis dan pangkat yang diikuti nama orang ya. Jadi harus tetap diikuti oleh nama orang. Kalau tidak diikuti nama orang, maka tetap menggunakan huruf kecil. Contoh, wakil presiden Cecep Zakaria, maka wakil W-nya sebagai huruf besar menjadi huruf besar, P-nya juga huruf kapital, C-nya huruf kapital, Z-nya juga huruf kapital karena nama gelar diikuti, nama jabatan diikuti dengan nama orang. Nah, Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian lah, tapi di sini tidak nama orang. Kenapa harus huruf kapital? Tapi ingat di situ ada sebagai pengganti nama orang tertentu. Sudah jelas sekali. Kalau ditulisnya hanya Sekretaris Jenderal atau sekretaris saja, maka menggunakan huruf kecil. Tetapi di situ ada tulisan Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, jelas ditujukan kepada seseorang yang memang Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian. Pun dengan contoh yang kedua yaitu Gubernur Jawa Tengah. Seandainya hanya ditulis gubernur saja, maka menggunakan huruf kecil. Tetapi karena dijelaskan lagi Gubernur Jawa Tengah, maka menggunakan huruf kapital karena itu menunjuk kepada seseorang. Sangat jelas gitu. Kemudian nama instansi contohnya adalah SMPBP Amanatul Ummah, SMP berbasis pesantren Amanatul Ummah. Jadi kalau disingkat seperti itu SMPBP Amanatul Ummah atau SMP atau Sekolah Menengah Pertama berbasis pesantren Amanatul Ummah. Ada lagi Madrasah Sanawiyah Amanatul Ummah. Maka disingkatnya apa? M-nya huruf kapital, T-nya huruf kapital, A-nya huruf kapital, U-nya huruf kapital. Tapi kalau dalam singkatan maka S-nya huruf kecil karena menyambung dengan sanawiyah gitu. Kali harus diperhatikan, jadi MTS S-nya tidak besar, huruf kecil, tidak huruf kapital karena dia itu berada di tengah, bukan di awal kata gitu, di awal kata. Presiden Cecep Zakaria sedang berkunjung ke Prancis. Presiden huruf P-nya di awal menggunakan huruf kapital karena awal kalimat sekaligus juga nama jabatan itu sebagai presiden. Cecep Zakaria nama orang juga, jabatan diikuti dengan nama orang jelas huruf kapital. Kemudian Cecep C-nya huruf kapital karena nama orang, Zakaria Z-nya juga menggunakan huruf kapital karena nama orang. Sedang berkunjung ke Prancis. Nah, itu. Kemudian contoh yang kedua, rapat itu dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Jelas,
Walaupun Presiden Republik Indonesia tidak ditunjukkan dengan nama orang, tetapi itu sudah jelas Presiden Republik Indonesia hanya satu. Kecuali kalau itu ditulisnya seperti ini, rapat itu dipimpin oleh presiden. Nah, itu tidak jelas. Tapi ketika ditulis rapat itu dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, maka itu mengacu kepada orang dan wajib ditulis huruf kapital. Contohnya yang selanjutnya adalah yang bawah, hari Sabtu akan dilaksanakan pelantikan presiden. Nah, pelantikan presiden jelas tidak diikutin oleh nama orang dan tidak ditunjukkan kepada seorang tertentu. Maka menggunakan huruf kecil. Nomor 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Jadi ketika menemukan bangsa, bahasa, dan suku, maka di belakangnya harus menggunakan huruf kapital. Contoh, bangsa Indonesia, bangsanya B-nya huruf kecil, Indonesianya huruf besar. I-nya menggunakan huruf kapital. Pun dengan bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, maka bahasanya kecil, Jawanya C-nya huruf besar, Sundanya S-nya menjadi huruf besar juga. Kemudian bahasa Madura M-nya juga huruf besar. Suku Dayak D-nya menjadi huruf besar sama. Bangsa, suku, dan bahasa. Tidak huruf kapital ketika bentuk dasar kata turunan. Contoh, pengindonesiaan. Maksudnya apa sih kata dasar itu? Kata yang tidak mendapatkan imbuhan. Kata turunan apa? Kata yang sudah mendapatkan imbuhan. Pengindonesiaan kata asing, karena sudah mendapatkan imbuhan pean, maka huruf i-nya tidak menjadi huruf kapital. Pengindonesiaan i-nya menjadi huruf kecil. Inggrisan itu pun sama dengan di situ. Karena mendapatkan imbuhan ke, maka tidak menjadi kean, tidak menjadi huruf kapital. Kevin sedang belajar bahasa Indonesia. Kevin sedang belajar bahasa Indonesia. Kevin, huruf K-nya menjadi huruf kapital karena berada di awal kalimat dan juga nama orang. Belajar bahasa Indonesia, bahasanya kecil, Indonesianya huruf kapital karena bangsa, suku, bahasa itu menggunakan huruf kapital. Dia berasal dari suku Dayak. Suku Dayak, S-nya kecil, D-nya huruf kapital. Tidak kapital ketika bukan bentuk dasar atau kata turunan. Bukan bentuk dasar atau kata turunan. Jadi contohnya seperti ini. Wajahnya keinggris-inggrisan karena udah mendapatkan kean, imbuhan kean, maka itu bukan bentuk dasar melainkan kata turunan. Jadi tidak menggunakan huruf kapital, huruf Inggris i-nya. Pengindonesiaan kata asing sudah mendapatkan pean, maka pe-Indonesianya tidak menggunakan huruf kapital. Nomor 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari besar. Contohnya nama tahun adalah tahun Hijriah. Di situ bisa dilihat ada tahun Hijriah. Tahunnya T-nya huruf kecil, H Hijriah. Hijriahnya H-nya menggunakan huruf besar. Tahun Masehi, T-nya huruf kecil, M-nya huruf besar. Nah, itu untuk masalah tahun. Kemudian bulan Agustus. Bulan Ramadan, B-nya huruf kecil, Agustus A-nya huruf kapital. Bulan Ramadan, B-nya huruf kecil, R-nya Ramadan, R-nya menggunakan huruf besar. Hari Senin, H-nya huruf kecil, Seninnya huruf besar. Hari Lebaran, H-nya kecil, L-nya karena di situ ada hari besar atau hari raya. Hari Natal, H-nya kecil, N-nya huruf besar. Hari Idul Fitri, maka H-nya kecil, I-nya besar, F-nya besar. Dan di situ ada lagi yaitu peristiwa sejarah dan peristiwa sejarah. Contohnya adalah Perang Dunia Kedua, itu peristiwa sejarah. Huruf P-nya huruf kapital, D-nya juga huruf kapital. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, P-nya huruf kapital, kemerdekaannya K-nya huruf kapital, Indonesianya I-nya huruf kapital. Karena itu merupakan suatu peristiwa sejarah. Tidak kapital ketika peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Contoh, maksudnya apa? Misalnya ini, perlombaan senjata membawa resiko pecahnya perang dunia. Di situ kita lihat perlombaan senjata yang dibahas bukan masalah perang dunia, tapi yang dibahas adalah perlombaan senjata. Bisa diambil kesimpulan bahwa tidak kapital ketika peristiwa sejarah itu tidak menjadi subjek. Tuh, kita lihat Perang Dunia Kedua sudah merenggut banyak nyawa. Perang Dunia Kedua menjadi subjek, sudah merenggut menjadi predikat, banyak nyawa menjadi objek. Nah, di situ kita lihat Perang Dunia Kedua karena dia menjadi subjek, maka perang dunianya menggunakan huruf kapital. Sedangkan contoh yang kedua di situ di bawahnya
Perlombaan senjata bisa mengakibatkan terjadinya perang dunia. Perlombaan senjata yang menjadi subjeknya bukan perang dunia tetapi perlombaan senjata. Perlombaan senjata bisa mengakibatkan menjadi predikat terjadinya perang dunia menjadi objek. Perang dunia menjadi objek, maka tidak menggunakan huruf kapital karena dia tidak berposisi sebagai subjek. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nama geografi misalkan Teluk Jakarta, maka T-nya huruf kapital, Jakartanya huruf kapital. Selat Sunda sama juga S-nya huruf kapital, S-nya juga huruf S untuk Selat huruf kapital, Sunda S untuk Sunda huruf kapital. Danau Toba, Gunung Penanggungan, Surabaya termasuk nama tempat juga, Mojokerto, Pacet, kemudian Sidoarjo dan yang lain-lain, Madura itu menggunakan huruf kapital. Tidak kapital ketika nama geografi bukan nama diri dan nama jenis. Contohnya berlayar ke teluk. Berlayar ke teluk. Tidak jelas teluk mana yang dilayari. Gitu. Karena tidak jelas, maka teluk di situ menggunakan huruf kecil. Menyeberangi selat. Menyeberangi selat. Menyeberangi selat apa? Tidak jelas, maka menggunakan huruf kecil. Contoh yang lainnya adalah apa? Naik ke gunung. Naik ke gunung. Gunungnya tidak jelas. Kalau naik ke Gunung Merapi, nah itu baru menggunakan huruf kapital karena tidak jelas gunungnya maka menggunakan huruf kecil. Jeruk Bali. Nah, sekali lagi tadi ada tulisannya adalah nama jenis. Nama jenis pun menggunakan huruf kecil, tidak menggunakan huruf kapital. Jeruk Bali. Jenis apa? Jenis jeruk yang berasal dari Bali. Maka kata Bali tidak menggunakan huruf kapital karena jenis jeruk Bali. Ini harus perlu diingat-ingat, jeruk Bali, Balinya tidak menggunakan huruf kapital karena nama jenis. Kemudian ada lagi tahu Sumedang, tahunya huruf kecil ya, karena memang tidak ada yang harus dibesarkan dari kata tahu. Nah, Sumedang ini yang jadi masalah. Kenapa harus huruf kecil? Harusnya kan nama geografis gitu. Harusnya huruf besar, tapi di sini ditulis kecil karena dia nama jenis. Berlayar ke Teluk Jakarta. Nah, di sini maka kalau tulisnya berlayar ke Teluk Jakarta, maka berlayar B-nya menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Teluknya T-nya menggunakan huruf kapital. Jakartanya menggunakan huruf kapital karena jelas teluknya. Teluk Jakarta. Kalau semisal hanya berlayar ke teluk, maka yang huruf kapital hanya berlayar saja karena berada di awal kalimat. Aku makan tahu Sumedang. Akunya huruf A-nya menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Tahu Sumedang, Sumedangnya menggunakan huruf kecil karena nama jenis. Huruf kapital sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna. Contoh, untuk nama negara, contohnya apa? Republik Indonesia. Republik maka menggunakan huruf kapital. Kalau bangsa Indonesia bagaimana? Bangsa Indonesia. Sekali tadi untuk bangsa maka bangsanya huruf B-nya huruf kecil, Indonesianya huruf besar. Kalau Republik Indonesia maka republiknya huruf besar, Indonesianya huruf besar. Kemudian Departemen Keuangan, nama lembaga yaitu Departemen Keuangan, gunakan huruf kapital. Majelis Permusyawaratan Rakyat sama, nama badan MPR maka harus menggunakan huruf kapital. Atau dokumen kecuali kata tugas. Nah, nanti kata tugas akan kita bahas di pembuatan judul. Dokumen kecuali kata tugas. Dokumen contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka menggunakan huruf kapital karena nama dokumen. Lanjut nomor 11. Nah, di sini kita akan bahas tentang kata tugas. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata. Nah, untuk penulisan judul buku. Nah, barangkali teman-teman atau anak-anak semuanya suka membuat karangan buku atau artikel majalah semuanya. Dalam penulisan judul maka harus menggunakan huruf kapital di setiap kata. Kecuali kata tugas. Di kata tugas itu apa? Harus dihafal, harus diingat. Di, ke, dari, dan, yang, untuk itu yang harus diingat. Karena kata tugas ini tidak boleh digunakan huruf kapital. Buat judul contohnya ini saya ambil dari kemarin baca dari satu penelitian. Aktivitas ekstrak kerang lamis atau Meretrix sp. Itu nama ilmiahnya Meretrix sp. Untuk obat hipertensi. Dilihat kalau kita lihat semuanya di sini judulnya menggunakan huruf kapital semua. Aktivitas A yang menggunakan huruf kapital, ekstrak E-nya menggunakan huruf kapital, kerang K-nya menggunakan huruf kapital, lamis L-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk Meretrix SP ini sendiri ada penulisan sendiri untuk nama ilmiah yaitu harus dimiringkan. Untuk obat hipertensi, untuk ini kita lihat untuk adalah apa? Untuk merupakan kata tugas. Karena dia kata tugas, maka ditulis menggunakan huruf kecil. Di, ke, dari, dan, yang, untuk. Obat hipertensi, obatnya O-nya huruf kapital, hipertensi H-nya juga huruf
kapital. Sangat gampang dalam penulisan judul. Jadi yang harus diingat adalah dalam penulisan judul maka kata tugas harus menggunakan huruf kecil. Dike, dari, dan yang untuk. Dike, dari, dan yang untuk. Dah, diingat saja itu. Nomor 12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sampaan. Nah ini tadi sudah kita bahas di nomor berapa. Untuk nama gelar kita back lagi. Nah ini tadi Ahmad Subagja, kalau kita lihat Ahmad Subagja sarjana hukum, ada di yang kedua di contoh. Ahmad Subagja sarjana hukum. Bisa kita singkat sarjana hukum menjadi SH. Sarjana hukum. Kita back lagi ke ini. Tuh, sarjana hukum maka disingkatnya SH. SPD sarjana pendidikan. Kenapa huruf D-nya kecil? Nanti akan kita bahas. SPI atau sarjana perikanan. Nanti kita bahas kenapa huruf I-nya kecil. Sarjana hukum SH. Kita lihat bahwa huruf kapitalnya di huruf S dan di huruf H. Maka SH disingkatnya S titik H. Keduanya menggunakan huruf besar. Sarjana pendidikan SP yang besar. Sedangkan huruf D di sini menggunakan huruf kecil. Maka ditulis sarjana pendidikan S titik, P-nya huruf kapital tanpa titik lagi karena dalam satu kesatuan pendidikan PD. Pendidikan D-nya menggunakan huruf kecil. Sama sarjana perikanan, sarjana S-nya menggunakan huruf kapital, perikanan PI, P-nya menggunakan huruf kapital, I-nya menggunakan huruf kecil karena satu kesatuan. Itu untuk penulisan gelar. Saya rasa itu untuk nomor 12. Lanjut ke nomor 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, dan lain serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan. Kalau lagi nyapa berarti atau pengacuan. Contoh, silakan duduk, Dek, kata orang itu. Ketika di dalam tanda petik kemudian ada kata kekerabatan, maka menggunakan huruf kapital. Contoh yang lainnya adalah misalkan adik bertanya, kemana ibu pergi? Nah, kemana ibu pergi? Huruf K-nya menggunakan huruf kapital. Ibu. Karena dia menggunakan ada kerabatan dan di dalam tanda petik maka menggunakan huruf kapital. Tanda petik artinya apa? Yaitu kalimat langsung. Jadi kalimat langsung adalah ditandai dengan menggunakan tanda petik. Kemudian contoh yang kedua, kata ganti Anda ditulis dengan huruf kapital. Jadi kalau menggunakan kata ganti Anda, khusus spesial untuk kata ganti Anda, itu menggunakan huruf kapital. Sudahkah Anda tahu rumah Anda di mana? Maka menggunakan huruf kapital kalau ada kata Anda. Nah, itu untuk kata Anda sendiri. Kemudian tidak kapital ketika bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Artinya apa? Ketika tidak ada di dalam tanda petik. Misalkan kita harus menghormati ibu dan bapak kita. Jadi itu tidak dalam keadaan penyapaan. Itu hanya dalam keadaan biasa, diskusi ataupun ngobrol. Kalau tidak dalam keadaan penyapaan, maka tidak perlu menggunakan huruf kapital. Kalau ada tanda petik dan itu ada unsur kekerabatan, maka wajib menggunakan huruf kapital. Oke, sekian, terima kasih, itu saja untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau penjelasannya agak cepat karena memang materinya lumayan banyak. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, puasa kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari virus yang sedang marak, yaitu wabah virus corona. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.